Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Sosiologi Pendidikan akan menjelaskan tentang apa itu sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Makalah ini disusun oleh Fazidafa Al-Khirzin, Ilma Fadilatul Husna, Nili Rofingah, dan Siti Nurrohmah. Langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi dalam arti luas adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak ia lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Sedangkan pengertian sosialisasi dalam arti sempit adalah proses pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Jadi secara umum pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya sesuai dengan peran dan situasi sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. Yang kedua, proses sosialisasi. Pembentukan kepribadian manusia dalam melalui proses sosialisasi meliputi A. Internalisasi nilai-nilai. Proses menanam nilai-nilai dan norma sosial ke dalam diri seseorang yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal. B. Yaitu seharusnya B. Enkulturasi, proses pengembangan dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan implementasikan dalam perilaku sehari-hari. Yang C. Pendewasaan diri, proses berlangsungnya internalisasi dan enkulturasi secara terus-menerus hingga membentuk suatu kepribadian. Dan yang ketiga yaitu kesulitan sosialisasi. Pertama, introvert. Seseorang yang memiliki kepribadian seperti ini cenderung tertutup, kaku, tidak mampu memulai percakapan, tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan tidak mampu untuk menyesuaikan pembicaraan dengan orang lain. 2. Kurangnya rasa percaya diri. Penyebab utama dari rasa tidak percaya diri adalah tekanan dalam melakukan sesuatu aktivitas berupa perasaan tidak mampu, tidak pandai, minder, takut, dan trauma atas kegagalan. Ketiga yaitu lingkungan yang tertutup. Lingkungan memiliki andil yang besar dalam membentuk pribadi seseorang. Tempat adanya gangguan emosional, seseorang yang memiliki tingkat emosional yang tinggi cenderung akan dijauhi oleh seseorang dan juga akan memberikan gangguan pada dirinya. Lanjut, yang keempat yaitu sekolah sebagai lembaga sosialisasi dan pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai lembaga sosialisasi memiliki peranan penting untuk membentuk kepribadian anak, sehingga sekolah harus membuat tata tertib sekolah untuk mengatur hidup siswa agar lebih terarah dan menimbulkan kepribadian yang baik. Selain itu, dengan adanya pembentukan kepribadian terhadap anak, membuat anak berkembang dengan lebih baik dan akan mampu menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Lanjut, yang kelima, nilai yang dianut di sekolah. Pada umumnya, nilai-nilai yang dianut di sekolah sejalan dengan yang berlaku dalam masyarakat sekitarnya. Anak-anak dikirim ke sekolah dengan tujuan agar dididik menjadi manusia sesuai dengan cita-cita masyarakat. Dalam hal ini terdapat kesamaan bagi seluruh bangsa dan dengan demikian bagi seluruh masyarakat sekolah. Norma-norma yang diajarkan di sekolah tak boleh bertentangan dengan adat istiadat masyarakat sekitar. Jadi nilai yang dianut di sekolah adalah nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Peserta didik harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kekompakan atau kerjasama, dan sebagainya. Dan ini materi terakhir yang keenam, pengaruh iklim sosial terhadap sosial anak. Pada umumnya iklim ini terbagi menjadi iklim yang demokratis dan iklim otokratis. Dalam hal iklim demokratis, anak akan mendapat kebebasan untuk berkelakuan sesuai dengan kepribadiannya. Sedangkan iklim otokratis, anak tidak mampu bertindak sesuai dengan kepribadiannya karena anak dikontrol ketat oleh gurunya tanpa diberi pertimbangan sendiri. Kesimpulan, proses sosialisasi adalah proses membimbing individu ke dalam dunia sosial. Sosialisasi adalah proses individu dalam mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural di sekitarnya yang mengaruh ke dunia sosial. Sosialisasi di sekolah. Sekolah memegang peranan penting dalam proses sosialisasi anak, walaupun sekolah merupakan hanya salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan. Anak mengalami perubahan dalam kelakuan sosial setelah ia masuk ke sekolah. Nilai-nilai di sekolah juga ditentukan oleh guru-guru. Norma-norma kelakuan yang diajarkan oleh guru tak dapat tiada menurut apa yang dianggapnya baik. Norma-norma itu mungkin hanya diperolehnya selama pendidikannya sebagai guru. Oleh sebab lembaga pendidikan guru mempunyai kurikulum nasional.
besar kemungkinan guru-guru menganut norma-norma yang banyak persamaannya. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu sedikit penjelasan dari kelompok 9 tentang sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Nanti kita ulas lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, lebih kita pahami lagi pada pertemuan besok ya. Jadi teman-teman, nanti saya share, teman-teman membaca makalahnya, memahaminya, besok berdiskusi, bertanya jawab. Sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.